Natal satu kepastian di tengah ketidakpastian. Siap menyembah. Ajak teman dan keluarga untuk beribadah bersama kita merayakan Natal tahun ini dengan sukacita surgawi. Hari tanggal, Minggu 11 Desember 2022. Jam, 17.05 sore. Pesan Natal oleh Gembala, PDT Esron Panggabean SHMPD. Dimeriahkan kidung pujian artis rohani. F. Henry Samuel Surentu, aktor laga penginjil. Pes Nuryani Evalin SPD, K. artis Tapanuli. PDM Saronte GBC. Se. F. Jasa Tampu Bolong SHMPD. Yesus Kristus sumber kepastian. Bisakah kita melewati musim ini dengan sukacita, meskipun kita menghadapi ketidakpastian? The certainty of Christmas, it is good for your brain. Keyakinan Natal, itu baik untuk pikiran Anda. Lukas pukul 2.14 FAEH. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi dan damai di bumi bagi semua orang yang menyukakan hatinya. Petik 2. Roma 5:1 FAEH. Kita telah dibenarkan di hadapan Allah karena percaya akan janji-janjinya. Sekarang kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dengan Dia, karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kepastian Natal dan apa yang terjadi pada hari apa dihargai oleh otak manusia kita dan dapat menjelaskan mengapa ritual tersebar luas di berbagai budaya di dunia. Natal memberikan kepastian baik untuk otak Anda dan baik untuk orang lain. Anda kemudian memungkinkan otak Anda dalam keadaan terbaik untuk kapasitas kognitifnya untuk melakukan apa yang dirancang untuk dilakukan, berpikir, menjadi kreatif, memecahkan tantangan, mengenali emosi, membuat koneksi dan menikmati penghargaan. 3. Kepastian dari Kristus bagi umat percaya. Kepastian mengenai keselamatan. Kepastian mengenai jaminan kekal. Kepastian mengenai pemeliharaan Allah setiap hari. Kepastian mengenai jalan kelepasan dari dosa. Kepastian mengenai pimpinan Allah. Kepastian mengenai mahkota kekal. 1. Kepastian hidup kekal. 1 Tesalonika pukul 4.14. Artinya jiwa manusia tidak pernah mati. 1 Tesalonika pukul 4.14 VMD. Kami percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit kembali. Kami juga percaya bahwa Allah, dengan perantaraan Yesus, akan mengumpulkan mereka semua yang sudah meninggal, agar mereka dapat bersama Yesus. 2. Kepastian kedatangan Kristus yang kedua. 1 Tesalonika pukul 4.16. 1 Tesalonika pukul 4.16 VMD. Tuhan sendiri yang akan turun dari surga. Pada saat itu akan terdengar suara yang sangat kuat dari penghulu malaikat, yang diiringi dengan suara terompet Allah. Orang yang sudah meninggal dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. 3. Kepastian kemuliaan kekal. 1 Tesalonika pukul 4.17. 1 Tesalonika pukul 4.16-17 VMD. Sesudah itu, orang yang masih hidup pada saat itu akan diangkat ke awan bersama mereka untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Dan kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Dia yang dibenarkan karena iman akan hidup. Dalam bagian ini Paulus menjelaskan hasil dari pembenaran karena iman dibagi 4, bahwa 1. Orang yang dibenarkan hidup bebas dari murka pasal 6. 2. Dia hidup bebas dari kuasa dosa. Pasal 7. 3. Bebas dari kuasa hukum Taurat. Pasal 8. 4. Bebas dari kuasa maut. Anugerah Kristus keselamatan artinya 1. Diperdamaikan dengan Allah ayat 1. 2. Beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ayat 2. 3. Kepastian beroleh kemuliaan kelak ayat 2b. 4. Kepastian sukacita dalam penderitaan Kristen. Kita semua telah diberi karunia Kristus, tidak peduli banyaknya ketidakpastian yang datang di sekitar kita. Kelahirannya telah menyelesaikan semuanya. Kita mendapat karunia untuk selamanya bersama Kristus saat kita percaya kepadanya. Alasan MEMBERI saat Natal. Ada 3 alasan orang Kristen memberi lebih banyak di bulan Desember. Studi menunjukkan 30% orang Kristen di Amerika memberi lebih banyak pada bulan Desember daripada waktu lainnya sepanjang tahun. Umat Kristen yang menghadiri gereja secara teratur memberi lebih kepada rekan-rekan mereka. Menurut filantropi ada 3 alasan utama. 1. Alasan keuangan. Saat tahun kalender hampir berakhir, bukan hal yang aneh bagi orang untuk memiliki lebih banyak uang daripada waktu lain dalam setahun. 87% karyawan yang disurvei berharap menerima bonus finansial. Beberapa karyawan memiliki struktur kompensasi sehingga mereka menerima bonus akhir tahun berdasarkan kinerja mereka atau kinerja perusahaan. Jumlah tipikal bisa 4-14% dari gaji tahunan mereka. Ketika orang menerima lebih banyak melalui upah mereka, mereka memiliki lebih banyak untuk diberikan. Di luar pertumbuhan upah, orang memiliki aset lain yang sering naik sepanjang tahun. Saham, obligasi, dan reksadana mereka mungkin lebih berharga.
Mereka yang cenderung dermawan sering melikuidasi atau menyumbangkan ini untuk tujuan favorit mereka. Yayasan PCA membantu para donor dan gereja yang mereka dukung dengan secara teratur menerima hadiah dari aset semacam ini, melikuidasinya, dan memberikan hasilnya kepada gereja dan badan amal lainnya. 2. Alasan hukum. Undang-undang kalender dan pajak bergabung untuk memberi insentif kepada orang-orang untuk memberikan kontribusi amal. Untuk memanfaatkan keuntungan pajak yang berkaitan dengan hadiah amal, itu harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember. Beberapa orang mungkin menunda pemberiannya hingga Desember karena alasan pragmatis. Yang lain menunda pemberian mereka untuk melihat kewajiban pajak mereka secara keseluruhan pada akhir tahun, yang dapat diringankan melalui pemberian amal. Ada undang-undang perpajakan lain yang memotivasi hadiah akhir tahun. Warga lanjut usia yang memiliki IRA harus melakukan distribusi minimum tahunan. Alih-alih menarik uang dari IRA mereka untuk menutupi pengeluaran pribadi, mereka dapat memilih untuk membuat distribusi amal yang berkualitas QCD. Menjelang tanggal 31 Desember mereka menyadari bahwa mereka perlu melakukan distribusi dari IRA mereka dan mengarahkannya ke badan amal daripada diri mereka sendiri. Banyak orang merasa tertekan jika tidak memberi pada tanggal 31 Desember dan seringkali mereka bingung, keman ingin memberi hadiah tersebut. 3. Alasan rohani. Meskipun orang Kristen pasti dimotivasi oleh alasan keuangan dan hukum, mereka memiliki motivator yang lebih kuat selama musim liburan. Kemurahan hati umat Kristiani tergugah saat kita mempertimbangkan pemberian Allah lewat anaknya Yesus Kristus. Dunia memberitahu kita bahwa kita perlu menghabiskan waktu dan uang kita untuk mengejar hal-hal yang lebih besar dan lebih kekal yakni hal surgawi. Namun, ketika kita mendengar kisah Kristus yang diceritakan kembali melalui khotbah dan nyanyian, kita diingatkan akan kemurahan hati Tuhan yang melimpah dalam memberikan hadiah yang tak terkatakan dari anaknya. Kita dirancang untuk menjadi pemuja, bukan konsumen. Jika tujuan kita berpusat pada diri sendiri dan mementingkan diri sendiri, maka kita akan ragu untuk bermurah hati dengan uang kita karena hal itu akan menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Namun, jika tujuan kita adalah untuk menjadi bagian dari apa yang Tuhan lakukan di dunia, maka menjadi mudah untuk bermurah hati pada hal-hal yang memajukan nama dan misinya. Jika kita berpikir bahwa diri kita memiliki cukup uang, pada akhirnya kita akan bebas untuk hidup seperti yang selalu kita inginkan. Namun, yang kita temukan adalah bahwa alih-alih menuju kebebasan, kita menjadi budak keinginan kita sendiri. Masa Natal 2022 ini mengarahkan kita kembali pada kebenaran yang mendasari dunia, Yesus adalah Raja. Karena Yesus adalah Raja, hidup kita menjadi lebih sedikit menjadi konsumen dan lebih banyak tentang menjadi hamba yang setia. Kami dengan senang hati berpisah dengan sumber keuangan kami karena kami tahu Raja kami mampu memenuhi kebutuhan kami. Sebagai orang Kristen, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus menuntun kita untuk mencari kerajaannya terlebih dahulu. Karena Anda dapat mengharapkan lebih banyak pemberian di bulan Desember, Anda harus lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan jemaat gereja tentang pemberian akhir tahun. Pastikan saudara mengetahui apa yang dapat saudara berikan. Uang tunai, gift Christmas, makanan. Kapan saat yang tepat umat Kristen memberi? Pada saat Natal gereja dan harus memberikannya paling lambat tanggal 31 Desember. Tentu saja, yang lebih penting lagi, pastikan umat Kristen tahu mengapa mereka harus memberi, karena Kristus telah datang dan Dia adalah Tuhan atas segalanya. Dukungan dana Natal dapat dilakukan melalui Bank BCA 57904086642 AN Esron P. Panggabean Se Bank DKI 13923149576 AN Holy Spirit. Gereja lokal adalah komunitas orang percaya yang berkomitmen satu sama lain dalam hubungan rohani sejati yang dihasilkan dari Alkitab dan hidup dengan setia satu sama lain dalam firman, doa, persekutuan, dan perjamuan kudus. ESMISC, MISG, konsultasi keluarga dan jodoh, doa rahasia jamin, doa kesembuhan, doa pelepasan, kunjungan orang sakit, ibadah open house office, kedukaan kematian penghiburan, pelayanan peti jenazah 24 jam, konseling pranikah, ibadah pemberkatan nikah, Gereja Holy Spirit Esron Ministry, GJMKSP, PCDPUBK, Max Gereja GPK Holy Spirit Esron Ministry, URL, Jalan, Pulau Mas Barat 12 Tuparef 23, RT, 4 RW, 9, Kayu Putih, Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, 13.210. Halaman Facebook, URL. Halaman Instagram, @Gereja Holy Spirit Esron Ministry. URL, info doa dan konsultasi,
24 jam, 0818779370, 085100609654, 085217361142. Share to your friend, family. Butuh bantuan hukum, DP DCMC DKI Kabid Hukum, PDT, Esron Panggabean C, SH, SH, MPD, Esron dan partner Biro Hukum. Siap membantu URL.